dari Dasar Manado. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Tetap stay at home dan jaga kesehatan kalian. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal yang merupakan bagian dalam manajemen keperawatan di ruang rawat inap. Antara lain yaitu konferensi keperawatan, timbang terima, dan ronde keperawatan. Langsung saja kita akan bahas yang pertama yaitu konferensi keperawatan. Konferensi merupakan pertemuan tim yang dilakukan setiap hari sebelum atau sesudah melakukan operan dinas sore atau malam sesuai dengan jadwal dinas perawatan pelaksanaan yang mengutamakan dan menekankan pada teknik konferensi dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas asuhan pasien selama 24 jam terus-menerus. Konferensi terdiri dari prakonferensi dan konferensi pos, di mana prakonferensi adalah komunikasi katim atau ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Isi pre-conference adalah rencana tiap perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari ketua tim dan penanggung jawab tim. Konferensi pos adalah komunikasi katim atau ketua tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan pada shift berikut. Isi post conference adalah hasil askep atau asuhan keperawatan tiap perawatan dan hal penting untuk operan atau tindak lanjut. Adapun syarat pelaksanaan dalam pelaksanaan konferensi, di mana prakonferensi dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan, sedangkan konferensi pos dilakukan sesudah pemberian asuhan keperawatan. Kemudian waktu efektif yang diperlukan hanya 10-15 menit, dan topik yang dibicarakan harus dibatasi, umumnya tentang keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana, dan data-data yang perlu ditambahkan. Kemudian yang terlibat dalam conference adalah kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Selanjutnya yaitu timbang terima. Timbang terima atau yang biasa disebut dengan operan yang merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien antara perawat bertugas shift pagi, shift siang, dan shift malam. Tujuan dilakukannya timbang terima agar supaya perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara lengkap atau terperinci, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat, dan terlaksananya asuhan keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan. Kemudian manfaatnya yaitu dapat menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh perawat pada shift berikutnya, kemudian dapat melakukan cross-check ulang tentang hal-hal yang dilaporkan dengan keadaan klien yang sebenarnya, dan klien dapat menyampaikan masalahnya secara langsung bila ada yang belum terungkap. Metode pelaporannya yaitu perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien melaporkan langsung kepada perawat penanggung jawab berikutnya, kemudian pelaksanaan timbang terima dapat juga dilakukan di ruang perawat, kemudian dilanjutkan dengan berkeliling mengunjungi klien satu persatu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, harus tepat waktu dalam pergantian dinas. Kedua, dipimpin oleh penanggung jawab klien atau perawat primer. Ketiga, diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Keempat, adanya unsur bimbingan dan pengarahan dari penanggung jawab. Kelima, informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematik, dan menggambarkan kondisi klien pada saat ini serta kerahasiaan klien. 6. Timbang terima harus berorientasi pada masalah keperawatan yang ada pada klien. Dengan kata lain, informasi yang diberikan berawal dari masalahnya terlebih dahulu, setelah diketahui melalui pengkajian. Baru kemudian terhadap tindakan yang telah dilakukan dan belum dilakukan, serta perkembangan setelah dilakukan tindakan. Kemudian yang ketujuh, timbang terima dilakukan di dekat pasien, menggunakan volume suara yang pelan dan tegas, namun tidak berbisik, agar klien di sebelahnya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan untuk menjaga privasi klien, terutama mengenai hal-hal yang perlu dirahasiakan, sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di dekat klien.
Kemudian yang kedelapan, bila ada informasi yang mungkin membuat klien terkejut, sebaiknya jangan dibicarakan di dekat klien, tetapi alangkah baiknya dibicarakan di ruangan perawat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ronde keperawatan. Ronde keperawatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat di samping klien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang dilakukan oleh kepala tim, kepala ruangan, serta melibatkan seluruh anggota tim. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan ronde keperawatan yang pertama bagi perawat, di mana melihat kemampuan staf dalam manajemen pasien, kemudian mendukung pengembangan profesional dan peluang pertumbuhan, meningkatkan pengetahuan perawat dengan menyajikan dalam format studi kasus, kemudian menyediakan kesempatan pada staf perawat untuk belajar meningkatkan penilaian keterampilan klinis, kemudian membangun kerjasama dan rasa hormat, serta meningkatkan retensi perawat berpengalaman dan mempromosikan kebanggaan dalam profesi keperawatan. Sedangkan tujuan bagi pasien yaitu untuk mengamati kondisi fisik dan mental pasien dan kemajuan dari hari ke hari, kemudian untuk membuat pengamatan khusus pasien dan memberikan laporan ke dokter, misalnya perdarahan dan sebagainya, untuk memperkenalkan pasien ke petugas dan sebaliknya, untuk melaksanakan rencana yang dibuat untuk perawatan pasien, kemudian mengevaluasi hasil pengobatan dan kepuasan pasien, kemudian untuk memeriksa kondisi pasien sehingga dapat dicegah seperti ulkus dekubitus, foot drop, dan sebagainya, dan untuk memodifikasi tindakan keperawatan yang telah diberikan. Pasien yang dipilih untuk dilakukan ronde keperawatan yaitu pasien yang memiliki kriteria di mana mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan dan pasien dengan kasus baru atau langka. Nah, adapun manfaat ronde keperawatan, di mana ronde keperawatan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada perawat. Melalui ronde keperawatan, perawat dapat mengevaluasi kegiatan yang telah diberikan pada pasien berhasil atau tidak, dan bahkan membantu mengorientasikan perawat baru pada pasien. Karena banyak perawat yang baru masuk tidak tahu mengenai pasien yang dirawat di ruangan. Nah, dengan ronde keperawatan, hal ini bisa dicegah. Ronde keperawatan membantu mengorientasikan perawat baru pada pasien. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai 3 hal penting yang ada di manajemen keperawatan. Dan perlu diingat guys, 3 hal ini sangat penting dan harus diterapkan di ruang rawat inap. Karena dengan melakukan 3 hal penting ini akan membangun komunikasi dan kerjasama tim yang baik, sehingga mampu memberikan asuhan keperawatan yang terbaik bagi pasien. Dan jika tidak kita lakukan, akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Oke, Aci? Nah, terima kasih ya guys sudah menempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. God bless you. Dadah. Mwah. Never shall we fail, screaming hail, hail, hail. We are